Masa pandemi COVID-19 di Indonesia telah memasuki fase adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Penerapan social distancing yang terus digalakan pemerintah mengakibatkan adanya protokol kesehatan baru yang harus dijalankan dalam aktivitas retail di pasar tradisional. Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan juga telah mengeluarkan pedoman cara retail pangan yang baik di pasar tradisional melalui Peraturan Kepala Badan POM Nomor 5 Tahun 2015. Pagi Mbak. Pagi. Mohon maaf maskernya dibenerin Mbak. Oh iya, maaf ya Pak. Tadi saya habis jajan gorengan di depan, lupa dipasang lagi maskernya. Lain kali jangan diulangin ya. Ya Pak, makasih. Mohon maaf saya cek. Sekarang semuanya serba ribet ya Pak, apa-apa harus pakai masker. Kita harus saling menjaga gitu Mbak. Oh iya, oke deh Pak. Badan POM telah melakukan sosialisasi tentang keamanan pangan kosmetik obat tradisional di pasar. Demi melaksanakan protokol kesehatan dengan benar dalam kegiatan retail, pihak pekerja pasar tradisional dan para pedagang dituntut harus lebih memperhatikan beberapa hal ini. Pertama, pembagian area penjualan komoditi harus disesuaikan dengan bahan yang sejenis agar lebih teratur dan mencegah terjadinya pencemaran silang. Kedua, sering memonitor kebersihan alat dagang dan lingkungan. Sampah teratur dibersihkan dan tempat sampah harus selalu tertutup. Selokan harus terus berfungsi baik. Hindari lubang saluran air dari hama. Jangan ada pangan tercecer, dan lantai harus terbuat dari semen atau keramik. Ketiga, mengendalikan stok penerimaan dan penjualan, serta memperhatikan masa kadaluarsa. Keempat, lokasi penyimpanan bahan pangan harus sesuai dan memenuhi standar kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Dan kelima, jalur sirkulasi udara dalam pasar harus baik dan tersedianya banyak fasilitas cuci tangan di area lapak jualan. Dalam melaksanakan kegiatan retail, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memberikan pedoman cara penanganan pangan yang baik, mulai dari penerimaan dan pemeriksaan, penyimpanan pangan, penyiapan dan pengemasan pangan, serta pemajangan dan penyajian. Berikut mekanisme penanganan beberapa bahan pangan. Ikan segar. Penerimaan ikan harus yang segar, bersih dan tidak berpenyakit. Disimpan dalam penyimpanan bersuhu 4 hingga 10 derajat Celcius. Penyajian ikan segar yang sudah mati disajikan dalam keadaan dingin atau beku. Tersedianya tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan. Ikan hidup. Penerimaan dan penyimpanan ikan ditaruh dalam bak atau tempat penampungan. Penyajian ikan dengan jumlah air yang cukup dan adanya sarana pembuangan limbah jika ikan dibersihkan di tempat. Tersedianya tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan. Daging. Penerimaan daging harus yang segar, bersih dan tidak berpenyakit. Penyimpanan daging beku disimpan dan dijual dalam kondisi beku pada suhu minus 18 derajat Celcius. Penyajian daging jika tidak memungkinkan habis pada hari yang sama, daging harus disajikan pada suhu dingin 4 derajat Celcius. Namun jika tidak ada fasilitas pendingin, daging harus habis pada hari penyembelihan. Menerapkan sistem FIFO atau first in first out, yaitu daging yang lebih awal masuk itu yang terlebih dulu digunakan atau dijual, dan tersedianya tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan. Daging unggas mati. Unggas mati diterima dalam keadaan segar, bersih, dan tidak berpenyakit. Penyimpanan dibungkus dengan bahan kedap air dan tidak boleh dibungkus kertas koran bekas. Penyimpanan dingin dilakukan pada suhu tidak lebih dari 4 derajat Celcius. Penyimpanan beku dilakukan pada suhu di bawah minus 18 derajat Celcius. Daging disajikan dalam keadaan dingin atau beku. Jika tidak tersedia pendingin atau es untuk mendinginkan,
Daging harus terjual habis dalam waktu 4 jam setelah penyembelihan. Tersedianya tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan. Produk susu diterima dalam keadaan kering, kemasan rapi, dan tertutup rapat. Produk susu disimpan dan disajikan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang ada pada label dan harus selalu tertutup rapat agar tidak mudah menyerap bau. Telur diterima dalam keadaan bersih dan kering. Telur sangat mudah rusak, kecuali bila disimpan pada suhu dingin. Telur yang disimpan pada suhu kamar 28 hingga 32 derajat Celcius memiliki umur simpan sekitar 4 hari setelah ditelurkan. Telur yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius mempunyai umur simpan 3 hingga 4 minggu setelah ditelurkan. Telur mentah disajikan dalam wadah atau kotak dan terpisah dari pangan yang sudah diolah. Sayur dan buah-buahan diterima dalam keadaan bersih dan segar. Sayuran yang sensitif terhadap pendingin, misalnya tomat, ketimun, dan kailan, sebaiknya disimpan pada suhu 7 hingga 10 derajat Celcius. Sayuran yang tidak sensitif terhadap pendingin, misalnya wortel, dapat disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Penyajiannya di tempat sejuk, tidak berdekatan dengan daging, dan tidak boleh terpapar sinar matahari. Pangan beku diterima dalam keadaan beku dan bersih. Pangan beku disimpan dan disajikan pada wadah yang kedap air dan udara pada suhu di bawah minus 18 derajat Celcius. Tidak boleh asal disajikan di atas lapak atau kios dengan suhu ruangan. Pangan yang disiapkan untuk diproses lebih lanjut diterima dalam keadaan segar dan bagus. Penyimpanan pangan seperti kelapa parut, santan, dan bumbu giling harus segar dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, atau jika disimpan pada suhu kamar 28 hingga 32 derajat Celcius, harus tidak lebih dari 4 jam. Bumbu giling disimpan dalam wadah yang kedap udara. Penyajian kelapa parut dan santan harus dipersiapkan langsung saat ada pembeli untuk menghindari terlalu lama disimpan di tempat penjualan. Pangan kering diterima harus berada dalam kondisi kering dan kemasannya tertutup. Ruang penyimpanan pangan mentah kering harus dibersihkan secara rutin dan harus dilakukan disinfeksi. Suhu ruang penyimpanan harus dipertahankan tetap sejuk dan kering untuk mencegah kerusakan karena serangga dan bakteri. Pangan kering dipajang pada wadah bersih dan sering diperiksa agar tidak terkena hama atau berjamur. Pangan siap saji. Kondisi wadah dan pengangkut bahan pangan harus bersih. Makanan cepat busuk disimpan dalam suhu panas 65 derajat Celcius atau lebih, atau disimpan dalam suhu dingin 4 derajat Celcius atau kurang. Disajikan dalam keadaan terlindung dari debu dan udara kotor. Dan pengambilannya harus menggunakan alat atau penjepit. Pangan mengandung babi. Proses penerimaan harus terpisah dari bahan pangan lainnya. Pangan ini disimpan terpisah dalam tempat khusus yang jauh dari kemungkinan mengkontaminasi pangan yang tidak mengandung babi atau pangan halal. Pada tempat penyajiannya harus ditulis pangan mengandung babi. Alat-alat yang digunakan untuk menangani produk dari ini tidak boleh bercampur dengan alat-alat yang digunakan untuk produk selain babi. Pangan yang terkemas dan terdaftar. Produk yang diterima harus terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan bukti nomor registrasi. Kemasan yang rusak seperti botol pecah atau retak, atau kardus robek atau produk pangan busuk atau rusak tidak boleh diterima. Pangan ini disimpan di tempat yang sesuai dengan suhu yang disarankan, bersih, kering, dan bebas hama. Penyajian bahan pangan harus diletakkan secara benar dan digantung teratur dengan stok baru di belakang dan stok lama di rak bagian depan. Untuk mendukung program Pasar Aman, di mana menjamin produk pangan itu aman, higienis, dan bebas dari bahan berbahaya atau bahan kimia yang dilarang dicampur dengan makanan, pedagang dan konsumen juga harus pintar melakukan pengecekan, karena masih saja ada pedagang nakal yang memanfaatkan kesempatan. Dan ini beberapa contoh panduan melihat bahan pangan yang sudah terkontaminasi bahan berbahaya atau tidak.
Formalin kadang ada di bahan pangan seperti tahu, mie basah, ayam potong, ikan segar, ikan asin. Ciri-cirinya, makanan akan lebih kenyal, tidak mudah hancur, lebih tahan lama, dan ada aroma yang cukup menyengat. Untuk boraks, makanan yang sering ditemukan mengandung bahan ini adalah mie basah, bakso, lontong, serta kerupuk gendar. Tekstur makanan yang bercampur boraks akan lebih kenyal dan tidak mudah hancur saat ditekan. Bahan berbahaya berikutnya adalah rhodamin B, yaitu pewarna tekstil yang sering ditemukan di kerupuk merah, terasi, sirup, dan aru manis berwarna merah. Zat ini membuat makanan mempunyai warna yang mencolok, cenderung ada rasa pahit, dan jika dipegang, warna akan menempel di kulit. Yang terakhir adalah methanol yellow, yang juga pewarna tekstil yang banyak ditemukan di kerupuk berwarna kuning, mie basah, dan tahu kuning. Bahan ini menimbulkan warna kuning mencolok. Rasa pahit, jika dipegang warna kuning akan menempel di kulit. Dalam situasi new normal saat ini, para pedagang juga dituntut untuk mengubah kebiasaan mereka berdagang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, berikut tips-tips bagi para pedagang dalam menjalankan kegiatan jual beli selama masa new normal. Pastikan diri Anda sehat ketika akan berjualan. Jika sedang sakit atau tidak enak badan, jangan berjualan. Seringlah mencuci tangan sehabis melakukan transaksi, baik menyentuh bahan pangan atau uang, dan sebaiknya menggunakan sarung tangan dan tetap rajin mencuci tangan walaupun memakai sarung tangan. Pakailah atribut kesehatan yang lengkap seperti face shield, masker, celemek, sarung tangan, dan alas kaki yang tertutup. Hindari kontak langsung, baik dengan bahan pangan atau dengan uang. Gunakan wadah untuk menerima dan mengembalikan uang. Disarankan menggunakan transaksi cashless dengan alat transaksi online agar lebih simpel dan aman. Bersihkan selalu area jualan dan semprot lantai dengan disinfektan. Pastikan selalu ada sabun dan tisu di toilet dan wastafel. Dan ingat, selalu jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Ya Bu, aku pesan makan 1 nasi pakai rendang. Cuci tangan, tadi kan Ibu habis megang uang, sekarang lagi musim corona loh Bu. Oh iya, maaf ya Mbak, saya lupa, saya cuci tangan dulu. Silakan Mbak. Terima kasih Bu. Iya. Es teh manis 1. Pak, ini es batunya es balok yang suka diangkut pakai beca itu bukan? Bukan, air kristal bikin sendiri Bu. Oh, bikin sendiri. Jamin bersih Bu. Oh, oke. Makasih ya Pak. Itulah beberapa mekanisme dan tips agar tetap aman saat berkegiatan di pasar tradisional selama new normal. Mari kita tetap saling menjaga demi kepentingan bersama. Satu tindakan untuk masa depan.